Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus ya Allah. Saya ingin percaya setiap kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas setiap kita yang mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, kita percaya Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Sebelum banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk memulai ibadah ini. Mari saya undang Pak Joshua untuk memulai ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan buat Tuhan. Kami bersyukur hari ini di mana kami bisa berkumpul kembali untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa khusus buat yang para mereka yang bertugas Tuhan. Mari yang memimpin puji-pujian bungkus Tuhan, mari Kau urapi dengan kuasa-Mu, otoritas yang dari Tuhan mengalir dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan yang dipermudahkan. Baik para singer Tuhan, baik juga pemain musik Bapak, bahkan juga Tuhan hamba-Mu Pak Bayu yang memainkan komputer, Tuhan mengurangi dan memberkatinya. Terima kasih. Bahkan rekan-rekan kami yang dalam perjalanan Tuhan, mari bercepat langkah mereka, bersama-sama kami memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan hamba-Mu juga Tuhan yang akan sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan menegur kami, membimbing kami, membawa kami kepada nama Engkau lebih jauh lagi, lebih dalam. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa buat Pak Birawa dengan istri Bu Erti yang sudah menyediakan tempatnya. Mari Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup, kami buka ibadah di haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas setiap kita. Mari kembali silakan duduk. Apapun yang merintangi hidup kita untuk datang kepada Tuhan, tanggalkan. Saat ini pandang Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami persembahkan syukur di hadapan tahta-Mu. Oh, mari jangan ada yang berdiam sembah Tuhan. Biarlah sore hari ini pribadi yang penuh kasih itu menghampiri hidup kita, memenuhi setiap hati kita. Oh, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir, Engkau hadir memenuhi setiap hati kami, hati yang haus dan lapar. Engkau penuhi dengan kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, Yesus Kau baik, kemuliaan-Mu melingkupi kami. Oh Jesus, Engkau mengasihi kami. Engkau merindukan kami untuk datang kepadamu. Engkau yang mendekap dan memeluk kami.
membangkitkan kuasa Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidupku. Kau turun atas kami Tuhan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu. Engkau memulihkan hati mereka yang bahkan menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang biarlah sore hari setiap hati yang terbelenggu dipulihkan oleh kuasa dalam Tuhan, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari angkat kedua tangan dengan iman, katakan: membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Dengan sungguh dan iman katakan: membebaskan hidup yang terbelenggu. Katakanlah ya Allah, hati mereka yang serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Biarlah menyatakan menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, mari sembah Dia. Oh, seperti air yang mengalir atas kami, kuasa-Mu Tuhan. Engkau penuh dengan kerendahan, Engkau mari jangan berdiam, sembah Tuhan. Mari agungkan namanya. Mari katakan kedahsyatan Tuhan. Lewat mulut kita katakan kehebatan Tuhan. Karena itu terjadi atas hidup. Katakan dengan sungguh, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari setiap pribadi katakan bahwa Tuhan Allah yang luar biasa, Dia hadir atas kita. Jesus, Kau mengalir atas kami Tuhan. Kau melindungi setiap hati kami Tuhan. Kau baik Tuhan. Tiada seperti
Dia hadir. Dia hadir dengan kasih yang lembut. Pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Saat ini Tuhan rindu mendekat setiap hati kita. Tuhan rindu mengangkat setiap kita. Dia merancangkan segala rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan dan tidak pernah mengecewakan harapan di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Makasih Tuhan. Allah Rohku penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Sekali lagi panggil namanya. Allah Rohku. Panggil dan serukan namanya. Ubah hatiku. Jadikanku jamaah ku rindu. Mari sembah Dia. Haleluya. Sembahku, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah. Kami sanjung Raja di atas segala raja. Kau mulia, mulia bagimu. Mari sembah Dia. Kami sembah di dalam kemuliaan. Kami sembah di dalam kasih yang luar biasa Tuhan. Kuduslah Tuhan, sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari kita bangkit berdiri sembah Dia. Segala hidup kami letakkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Rasakan kelembutan kasih, rasakan kehadirannya, rasakan jamahannya, rasakan sentuhan kasih-Nya. Bagimu Tuhan. Angkat kedua tangan katakan, Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan, ku sembah. Kau hadir dengan kasih-Mu yang lembut. Kau menjamah setiap hati yang haus dan lapar. Kau membantu setiap hati yang luka. Kau hadir memberikan jalan keluar dari setiap masalah kami. Kau memberikan kami hiburan atas kami Tuhan. Mulia bagimu Tuhan. Biarkan musik mengalunkan ku sembah. Mari nikmati Tuhan. Dia hadir. Buka hati kita untuk kehadiran Tuhan. Rindu melawat setiap kita. Dia rindu memulihkan dan membenahi setiap diri. Tuhan
Kami percaya setiap yang datang demi nama Yesus akan memperoleh kemenangan. Kami percaya ketika kami memuji-Mu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Kami akan memuji-muji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang rindu memuji namanya bersama, katakan amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan dan kemenangan bagi Raja. Haleluya. Sudah banyak yang percaya kalau Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan atas hidup kita. Amin. Lambaikan tangan kita dan sorakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita masuk ke gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Mari tanggalkan beban kita memuji Tuhan. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan puji. Kataku, katakan. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Dia dirangkanku, haleluya. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Dia dirangkanku. Sebentar Bapak Ibu Saudara, pujian ini adalah pujian sukacita, di mana kita masuk hadirat Tuhan, gerbang Tuhan dengan penuh sukacita dan pujian. Setiap kita memuji Tuhan, amin. Sebelum kita memuji, tengok kiri kanan, berikan senyum. Berikan senyum yang manis. Pandang kiri kanan, katakan, mari kita masuk gerbang Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yes, Lord. Kita katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersih. Ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Pujian, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Mari dirangkan Tuhan. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Dia dirangkanku. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan puji. Kataku hari ini, tengok kiri kanan, katakan hari ini hari Tuhan. Mari pergi sama-sama. Jadi tempat ini penuh dengan sukacita Tuhan. Tempat ini penuh hadirat-Mu. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Mari bertepuk tangan bersama. Dia dirangkan. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Mari bertepuk tangan di atas kepala, katakan. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Dia dirangkanku. Katakan. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Lebih lagi katakan, dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita. Ku bersuka, ku bersuka cita. Dia dirangkanku, ku bersuka, ku bersuka cita. Dia dirangkanku. Haleluya. Dunia tidak bisa memberikan sukacita, tetapi sukacita dari Tuhan. Dunianya memberikan kesenangan dan hanya sebentar, tetapi sukacita Tuhan kekal selamanya. Sebab Tuhan adalah sumber sukacita itu sendiri. Amin. Biarlah anggur baru akan dicurahkan bagi kita ketika Roh Kudus hadir diturunkan bagi kita. Amin. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi. Mari tengok kiri kanan.
Dengan apa? Dengan sukacita. Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Obat untuk kita menang dari segala sakit penyakit. Obat untuk kita menang dari segala masalah. Obat dari segala-galanya. Yang percaya berikan sorak-sorak bagi dia. Sebelum duduk tengok jadi katakan, mari minum obat sukacita Tuhan. Mari minum. Haleluya. Oh, kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Biarlah excited di dalam Tuhan semakin menyala-nyala. Amin. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi, di mana Tuhan merindukan iman yang mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran bagi hidup kita. Amin. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan ucapan pujian dari Pak Bobi. Saya undang dalam kemuliaan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saya dari Senin yang lalu baru operasi lagi, operasi katarak. Makanya kacamata ini dari rumah sakit. Jadi saya hitung udah 9 kali saya dioperasi. Tapi Tuhan selalu memberkati dan selalu memberikan kesehatan. Jadi Tuhan rupanya masih mau pakai melalui bersaksi melalui pujian. If it's well with my soul, nyamanlah jiwaku. Pak Yoman tahu nih lagu di GPIB.
Bobi. Terima kasih. Biarlah hanya di dalam Tuhan nyaman jiwa kita, seperti suara yang membuat nyaman dan teduh. Berikan kemuliaan bagi Allah kita buat Pak Bobi. Haleluya. Tiba saatnya kesempatan kesaksian kedua, saya panggil Kokma untuk kesaksian bersama saya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, kalau saya kagetan, kalau berdua nggak tahu ya, sudah latihan. Tapi yang jelas gini, kalau Pak Kus kan memang udah lama ya di sini, dan Pak Kus ini memang satu angkatan tapi lain kelas. Yang ini nih yang memang sekelas dari kelas 2 sampai kelas 3 sampai lulus, sama adiknya Pak Bayu Winda, itu satu kelas tuh. Lagu apa kira-kira Pak Kus? Oke, aku mau Tuhan ya. Silakan.
Ibu Stella ya, Stella untuk maju ke depan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, saya mau bersaksi aja sedikit ya. Beberapa kali di sini kan belum pernah bersaksi. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat Pak Birawa dan Ibu, juga beberapa teman yang waktu itu sudah datang ke rumah duka. Tepatnya pada tanggal 24 Februari yang lalu tahun ini. Suami saya dipanggil Tuhan dalam mendadak ya. Tadinya sehat-sehat, kita baru pulang liburan, gak ada tanda-tanda, cuman mual-mual, muntah-muntah, ke rumah sakit, sempat masuk ICU 2 hari, terus dipanggil Tuhan. Singkat ceritanya, ya tentunya saya sebagai orang terdekat ya, maksudnya istri, sangat shock dan agak susah menerimanya. Sehingga saya bertanya sama Tuhan, kok kenapa ya dia masih muda, baru 50, ulang tahunnya kan 23 Januari, genap 50 ya, tahun 74 lahirnya, mungkin sama kayak beliau ya. Jadi tahun 74, jadi masih sangat muda. Kenapa dipanggil Tuhan sangat muda dan dia lagi, maksudnya berapi-api juga melayani Tuhan. Memang dia bukan full time, dia ada kerjaan yang lain, tapi juga sangat punya hati untuk melayani Tuhan gitu. Jadi berapi-api, berkobar-kobar. Bahkan pada hari Sabtu itu dia meninggal subuh. Hari Minggunya dia memang masih ada pelayanan juga di penjara, di lapas untuk bawa firman di Lapas Salemba di penjara. Nah jadi saya waktu dia masuk ICU, saya berdoa sama Tuhan, udah segala macam doa lah, berbasaro, udah segala macam, biar Tuhan tuh sembuhkan gitu kan. Tuhan dia masih muda, masih banyak nih pelayanan dia di depan gitu. Tapi ternyata Tuhan menyatakan lain gitu. Waktu itu keyakinan kayaknya pasti sembuh nih, kayaknya pasti sembuh. Tapi ternyata lain, kenyataannya lain, dan shock dan kaget karena waktu datang ke rumah sakit masih biasa seperti begini. Maksudnya ya cuma muntah-muntah aja gitu kan. Terus pulangnya udah gak ada dalam waktu 2 hari, jadi kayak susah terimanya gitu kan. Kedagingan ini sangat susah menerimanya. Dan sempat agak lebih komplain sama Tuhan karena kenapa dia itu berapi-api melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi orang gak mampu, banyak membantu orang, why him gitu. So I keep asking gitu ke Tuhan seperti itu. Terus pada saat itu belum dijawab, tapi setelah sudah dikuburkan, waktu saya lagi saat teduh, terus tuh saya tanya lagi, terus Tuhan jawabnya gini, karena dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dan rumahnya sudah jadi di surga. Jadi ya dia udah siap tuh. Terus waktu itu saya bilang, Tuhan kenapa nggak lain aja, yang orang lain yang kayak hidupnya kacau, pemabuk apa, kenapa nggak dia aja? Kalau ini kan banyak pelayanan yang Tuhan percayakan, yang sana kan kayak udah jadi orang Kristen lama tapi kayak cuek-cuek gitu. Kenapa nggak dia aja gitu, pikir saya waktu itu. Terus Tuhan kasih pengertian begini, karena kalau suami kamu rumahnya udah jadi dan dia udah siap, dia sudah menunjukkan waktu selama hidupnya itu sudah menunjukkan bahwa dia mengasihi aku. Sementara orang yang kau bilang kenapa nggak dia aja, itu belum ready. Saya masih memberi kesempatan orang-orang seperti demikian untuk bertobat, berbalik dan bertobat. Makanya mesti dikasih kesempatan hidup gitu. Nah jadi saya sangat merenungkan bahwa hidup ini adalah memang kesempatan gitu. Firman Tuhan katakan kalau selama masih dikatakan hari ini, berarti kan kita masih bernapas ya. Coba colek sebelah lihat, masih bernapas, cubit kita punya tangan sakit kan, berarti kita masih bernapas ya. Berarti setiap kita diberi kesempatan, karena firman Tuhan katakan selama dikatakan masih hari ini, kita masih bernapas, masih dikasih kesempatan untuk kita hidup benar-benar, bukan cuma hidup menjadi seorang Kristen yang rutinitas datang ke gereja atau rutinitas datang ke sini every Saturday atau
melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi yang Tuhan ingatkan kepada saya, yang saya selalu juga ingatkan kepada yang lain, bahwa yang mesti hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena ada dua hal misteri dalam hidup ini yang Tuhan ingatkan. Yang satu, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Yang kedua, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Anytime, any minute, could be tomorrow, could be tonight. We never know, ya kan? Makanya berarti anytime we have to be ready. Kita harus siap gitu kan. Kapan, when will our turn gitu, nama kita dipanggil. Karena semua kita kan lagi dalam antrian nih. Kita nggak tahu kita antrian berapa, tapi pokoknya there will be our turn someday. We never know. Ya, jadi itu yang Tuhan ingatkan kepada saya, untuk ingatkan ke teman-teman kamu katanya gitu, bahwa jangan sia-siakan hidup ini, jangan sia-siakan waktu yang ada sekarang ini. Karena Alkitab berkata bahwa kita harus menghitung hari-hari supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Jadi hari-hari ini bukan hari-hari semakin baik, semakin jahat. Untuk itu mari kita, kalau kita Hagai berkata, perhatikan keadaanmu. Apakah sudah pantas kamu membangun rumah kamu sendiri, tapi rumahku dibiarkan terbengkalai. Arti kata bahwa maksudnya zaman sekarang ya, orang operasi sampai ratusan juta biar mukanya tambah cantik, biar tambah kurus, biar tambah oke. Tapi baca Alkitab aja nggak pernah gitu. Doa aja jarang gitu. Jadi berarti kan kita tidak memperhatikan keadaan kita yang perhatikan luarnya. Yang Tuhan ingatkan saya hari-hari ini bahwa manusia sekarang ini kan di Alkitab dibilang kita sampai 70 tahun. Tapi sekarang 20 tahun, 30 tahun juga banyak yang udah lewat gitu. Suami saya baru 50 tahun. Jadi berarti setiap waktu, setiap saat kita waktunya ini lagi berpacu sama waktu, bukan berpacu sama melodi. Jadi ya berarti kita memang mesti mempersiapkan, yang Tuhan ingatkan bahwa orang sekarang ini mempersiapkan yang di luar, yang cuma 50 tahun mungkin, 30 tahun, 70 tahun, tapi yang hidup kekalnya itu yang tidak dipusingkan gitu loh. Maksudnya manusia hidup mati-matian kerja dari pagi sampai malam untuk yang 30 tahun, yang 40 tahun, yang 50 tahun. Tapi yang kehidupan after life-nya itu masih ada, itu tidak begitu diperhatikan gitu. Jadi cuma mengingatkan aja bahwa mari kita mengatur mesbah kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita hari-hari ini udah jauh, udah jarang mesbah saat teduh, udah jarang ke gereja mungkin, atau kita ke gereja rajin tapi hidup kita masih amburadul, masih mungkin ya main serong atau apalah gitu ya kan, pokoknya kita yang tahu lah. Mari kita berbalik kepada Tuhan, karena sesungguhnya kita nggak tahu waktu kita kapan gitu. Jadi saya mengangkat satu pujian ini untuk kesaksiannya. Saya nggak mengambil waktu lama, Pak Pendeta. Saya mengangkat pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Untuk melayani Tuhan.
kita mau melayani Tuhan udah terlambat gitu. Sekarang kita mesti buat apa aja yang kita bisa, kita melayani Tuhan. Seperti ini kita bersaksi termasuk melayani Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Stella. Kita diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan demi kesempatan sampai hari ini kita ada. Hidup bagaikan kita melalui jam kehidupan, dan jam itu kapan saja bisa berhenti. Persiapkan hidup kita. Siap gak siap, kita akan dipanggil. Persiapkan lebih baik lagi untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau menjamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. surgawi dalam Tuhan Yesus Juru Selamat, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diamkanlah suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami berada di sekitar kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kami hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Lalu bukalah rahasia firman-Mu untuk kami. Dan Roh Kudus, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, dorong setiap kami yang sudah paham firman untuk segera mengerjakannya. Demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang membawa Alkitab,
Bukalah kitab suci saudara. Kalau di bibi selalu bilang begini, yang membawa Alkitab, yang membawa kitab suci bukalah, yang tidak bawa bertobatlah. Tapi kalau yang nggak bawa bisa buka handphone suci saudara. Bacaan sudah sering saudara dengar, dan kalau Tuhan izinkan sore ini saya akan berbagi hal yang baru untuk saudara bawa pulang. Mazmur 23 sudah pasti sudah sering didengar lah. Mazmur 23 kadang sampai di luar kepala, sampai nggak bisa diimani karena sudah hafal. Mazmur 23 saya ajak saudara, sebagaimana layaknya Mazmur dibacakan itu harus berbalasan. Tulisan yang tercetak keluar akan dibacakan, saya akan baca, saudara meresponnya pada bagian yang tercetak ke dalam. Dalam tradisi Yahudi, orang Lewi akan bernyanyi bagian yang tercetak keluar, umat merespon pada bagian tercetak ke dalam. Ada lagunya, tapi kita nggak tahu lagunya dalam tradisi bagaimana, tapi kita hanya baca. Mazmur 23 ayat 1-6 ini adalah Mazmur Daud, tulisan tercetak keluar, saya bacakan. Mudah-mudahan di aplikasi handphone saudara ada masuk keluarnya. Jadi yang tercetak ke dalam saudara akan meresponnya. Kita mulai ya di Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya saudara bersuka cita sore ini, amin. Kalau saudara bersuka cita, bolehkah senyum baru beri salam kanan kiri muka belakang, bilang begini, damai sejahtera bagi. Itu shalom. Ya, mengirim shalom. Saya lihat saya dikasih waktu 30-60 menit, tapi saya mengukur begini selalu di gereja. Kalau ada jemaat yang batuk 3 kali, itu berarti sudah panjang. Maka saya akan segera mengaminkan. Saya memulai dengan pendekatan sebuah ilustrasi yang barangkali saudara pernah dengar. Ada seorang pembaca puisi yang sangat terkenal di luar negeri. Dia bersahabat dengan seorang pastor. Dan satu ketika dia punya ide menarik untuk duet Mazmur 23 di panggung. Dan itu sekuler, tidak ada hubungannya dengan agama, tapi dia punya ide karena Mazmur ini puisi, jadi dia ingin membacakannya. Saudara tahu, dia bilang giliran saya dulu, nanti pastor nanti saya akan panggil ya, paling depan waktu. Lalu dia membacakannya. Saudara tahu, baik demi baik ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu suasana itu begitu luar biasa memukau. Sampai ketika bagian akhir, punya setiap bait itu orang tepuk tangan. Sampai ke terakhir dalam dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang berdiri dan tepuk tangan luar biasa. Sekarang giliran pastor, dia bilang begini, saya punya sahabat seorang pastor, dia akan membacakan Mazmur yang sama, Mazmur 23, dan saudara akan dengar. Bapak Ibu, dia gak buka Alkitab, pastornya udah hafal kan? Dan dia membaca, saudara tahu? Tidak ada reaksi ketika Mazmur 23 itu didaraskan oleh pastor itu. Suasana bukan gemuruh menyanjung, tapi justru hening sekali. Nah kayak ini tadi barusan, dia terus baca. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia mengurapi aku dengan minyak. Kepalaku penuh melimpah, bla bla bla, sampai dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gak ada orang berdiri, tidak ada yang tepuk tangan. Saudara tahu yang terjadi? Semua orang cuma nunggu sambil bersembunyi cari kesempatan mengambil sapu tangan. Semua terharu. Baru terakhir serentak berdiri dan tepuk tangan. Lalu kemudian dia menggandeng sahabatnya pastor itu dan pembaca puisi bilang begini, Bapak Ibu, saya mengenal puisi ini sejak kecil. Tapi yang membedakan reaksi saudara ketika saya baca
Dan pastor yang baca, saya mau kasih tahu, saya tahu puisi ini, tapi pastor ini tahu siapa gembalanya. Saudara tangkap? Ya. Suatu misal, saya mau berbagi tentang kepada saudara. Tidak ada teks dalam Alkitab yang menunjuk tentang kata ganti orang pertama secara langsung ditujukan kepada Tuhan tentang gembala. Tidak ada. Muncul pertama kali di narasi Mazmur 23, Tuhan adalah gembala. Lalu diikuti oleh Yehezkiel 34 ayat 16, aku akan mengembalakan umatku. Dalam teks Alkitab Perjanjian Lama, kata gembala itu identik dengan pekerjaan hina. Lalu tiba-tiba Daud menyebut Tuhan itu gembala. Ini tidak mungkin penghinaan. Ini berarti membicara soal relasi yang sangat akrab. Tidak mungkin Daud memberi status Almighty God dengan pekerjaan hina. Nah, saudara tahu, gembala itu tidak dipercaya. Kalau ada pembohong, saudara bilang mulutmu mulut gembala. Makanya kalau saudara dengar peristiwa kelahiran Yesus Kristus, yang dikunjungi bukan Herodes malaikat, tapi yang dikunjungi adalah para gembala di padang Efrata, engkau mesti heran. Karena di pandangan dunia, mulut gembala tidak bisa dipercaya, tapi berita kelahiran Tuhan percayakan ke gembala. Menarik ya? Nah, saya katakan begini, Daudlah yang memelopori istilah Tuhan adalah gembala. Dan saya yakin ini bukan penghinaan, tetapi ini karena relasi yang sangat akrab. Tanpa hubungan yang dalam, Daud tidak mungkin ngomong begitu. Cek Farad, ulur ke bawah, cari tahu dia punya referensi. Ya ampun, Daud itu seorang gembala. Maka dia kemudian tahu tentang apa arti gembala dan pekerjaannya. Lalu kemudian menghubungkan, aku seperti dipelihara Tuhanku, dia bagaikan gembala dan aku adalah seekor domba. Roeson dalam bahasa Ibrani atau poimen dalam bahasa Perjanjian Baru Yunani itu berarti kegiatan. Gembala itu begini. Dia akan hitung dombanya 1, 2, 3, 4, dia akan hitung. Dia mesti hitung dulu, baru dia buka kandangnya. Setelah itu dia bawa ke padang rumput. Dia cari sampai dapat. Saudara para Israel impossible untuk cari rumput hijau yang disebut di Mazmur 23. Susah. Rumput hijau di Israel susah dicari. Agak sulit di padang gurun. Digiring. Setelah itu, dia setelah selesai beri makan, dia akan bawa pulang, dia hitung lagi. Kalau sudah lengkap, makanya ada dalam perumpamaan domba yang hilang tentang hitung 99 tinggal 1. Itu proses yang biasa dilakukan oleh poimen. Tugas gembala memastikan bahwa keutuhan tetap terjadi. Maka saya mau bilang begini, hal pertama untuk saudara bawa pulang, bahwa ternyata untuk bicara tentang Tuhan adalah gembala tidak mungkin keluar dari mulut siapapun kalau dia belum tahu arti pemeliharaan Tuhan. Dari situ sampai baru balik lagi. Itu bicara soal apa? Pemeliharaan. Ketika Daud bicara Tuhan adalah gembalaku, dia mau bilang proklamasi kepada banyak orang yang saya tahu Almighty God memelihara saya. Amin. Itu keren banget. Pengakuan yang luar biasa. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sudah baca berulang-ulang saya yakin, tapi saya mau berbagi hal-hal yang mungkin tersembunyi. Yang pertama, nanti silakan cek di King James Version atau New International Version bisa, atau kalau mau buka bahasa Ibrani juga bisa. Saudara akan menemukan hal menarik nih, yaitu dia bikin teks puisi itu keren banget. Di bagian awal dia mulai dengan kata Tuhan. Di bagian akhir dia tutup dengan kata Tuhan. Di bagian tengah dia sebut juga Tuhan dengan kata ganti dia, engkau, dia, engkau. Seakan Daud mau bilang begini, hidupku terbagi 3 bagian. Awal perjalanan, di tengah perjalanan, dan di akhir perjalanan. Dan dia bilang begini, ada Tuhan. Wow. Daud mau bilang pengakuan, apapun yang terjadi di perjalanan awalku, baru aku mau starting point sekalipun, finishing, bahkan di tengah perjalanan aku mau bilang ada Tuhan pendampingku. Maka seakan mau berkata di seluruh kehidupanku Tuhan berkarya bagaikan gembala. Itu poin pertama, itu luar biasa. Tapi saya terkejut baca ulang, Daud bagi lagi. Kalau tadi berdasarkan periodisasi, Mazmur 23 dia bagi lagi berdasarkan situasi. Yaitu yang pertama hal menyenangkan, yang kedua hal tidak menyenangkan.
Yang pertama warna putih, yang kedua warna hitam. Yang pertama menyukacitakan, yang kedua mendukakan. Dia bagi menjadi dua bagian. Contoh yang pertama, yang menyenangkan, menyukacitakan warna putih. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Bla bla bla. Di hal-hal yang menyenangkan, dia sebut iya Tuhan. Tetapi dia bagi juga bagian kedua, tentang hal yang tidak menyenangkan, tentang duka cita, tentang kepelikan. Dia sebut tentang the shadow of the valley of the dead, lembah kekelaman. Dan saudara tahu bahasa Ibrani-nya Sheol. Dan saudara tahu arti Sheol, orang nggak bisa definisikan. Para pendeta yang belajar bahasa Ibrani yang bilang itu dunia orang mati. Padahal enggak. Terjemahan asli dari Sheol adalah tempat yang kami tidak tahu di mana. The shadow of the valley of the dead, lembah-lembah kekelaman itu dunia orang mati. Lembah duka cita, lembah air mata, lembah kesesakan. Dan dia bilang begitu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gak ada mudah. What? Jadi dia bilang begini, di saat saya senang dengan kelimpahan air dan rumput hijau, Tuhan yang bikin. Di saat saya susah di hal yang paling sulit diambil oleh orang, Sheol, ada Tuhan. Maka dia bilang begini, di saat saya senang karena Tuhan, di saat susah masih ada Tuhan. Daud mau bilang dua hal penting ini, selalu saudara dan saya akan alami. Dan Daud sudah alami, bahwa engkau tidak hanya mengalami hal menyenangkan, aku akan alami kesusahan. Tetapi Daud mau bilang, kalau kau senang kau harus percaya itu karena Tuhan. Tapi ketika kau susah kau harus yakini itu masih ada Tuhan. Daud bilang lembah kekelaman. Bahasa ini, saya bilang wow keren banget ini teks ini. Berapa hal yang sering kita hafal tapi ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, contoh yang saya kalau yang sudah pernah ke Israel atau baca referensi tentang gembala di Israel itu menarik banget begini. Pialaku penuh melimpah, pernah dengar ya? Pialaku penuh melimpah. Aku pikir yang dimaksud itu piala-piala yang yang penghargaan-penghargaan. Bukan. Ternyata itu mangkuk besar atau orang malah bilang loyang. Saya lahir besar Manado, jadi logatku lebih Manado. Orang malah bilang saya Ambon karena kesini. Manado asli kan putih muda ya, saya putih tua ini putih tua. Pialaku penuh melimpah itu baskom. Tempat minum domba. Mengapa? Sulit cari air. Untuk dapat air yang tenang itu sesuatu yang dahsyat. Itu kelimpahan yang luar biasa. Maka umumnya yang dibuat di padang gurun. Jadi sekarang kalau orang mau masuk wilayah Israel dan Mesir kan gampang dibedain toh. Kalau padang gurunnya masih gersang, Mesir. Tapi kalau semua hijau-hijau luar biasa, Israel. Tuhan berkati orang luar biasa dengan hikmat mengolah padang gurun menjadi sesuatu yang dahsyat. Hanya umat pilihan itu luar biasa diberkati. Saya sampai di mana tadi itu terbasku gitu. Susah cari air. Lalu kalau domba biasa rata-rata air, apa bahasa Indonesia kalau orang bilang minum tuh rata-rata air, rata-rata maksudnya dia nggak bisa begini, nggak bisa lipat mulutnya, nggak bisa. Dia harus rata air dulu, dia jilat. Dan umumnya kalau baskom besar itu DP air cuma separuh. Maka kalau dia mau minum kasih patah air begini, tak mungkin, mesti rata air. Lalu apa yang buat oleh gembala? Gembala buka DP baju. Bikin apa? Dia masuk di tong itu. Terus apa? Dia jongkok begini. Pas dia buat jongkok begini, air naik, domba minum. Daud mau bilang Tuhan pengorbanan sampai seperti itu sebagai gembala. Makanya bilang kalau aku diurus, aku sebut dia gembala. Karena dia mengurus aku luar dan dalam. Di beberapa ketika baca Mazmur ini, engkau harus terhayat betapa Tuhanmu mengasihimu seperti anak domba. Keren banget. Mengasihimu luar biasa. Oke? Karena belum ada yang batuk, saya lanjut lagi. Kemudian ada bagian yang membuat saya mengalami kecemburuan rohani. Apa itu? Di ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, ini dia. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Beberapa orang menyebut bait Allah, salah. Karena sepanjang masa bicara tentang kekekalan. Dan ini bicara soal rumah Bapa banyak tempat tinggal yang Tuhan Yesus katakan.
Waktu naik ke sorga, menyebut tentang Yohanes 14. Berarti bicara apa? Waktu saya khotbah di sini tentang ayat 6, saya baru bicara tentang rumah Tuhan sepanjang masa. Waktu Daud tulis Mazmur ini, dia baru menghayal tentang itu. Tapi ketika saya khotbahkan sekarang, Daud sudah mengecapnya. Dan itu saya bilang kecemburuan rohani. Saya rindu suatu saat aku dan engkau ada di ayat 6, akan diam dalam rumah Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau tadi hidup adalah kesempatan, saya mau katakan hidup adalah perjalanan. Dan di tiap perjalanan engkau akan mengalami dua warna, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang mulus, berliku ataupun kejatuhan. Engkau akan mengalami berbagai hal yang barangkali menggembirakan dan menyorakan. Tapi di sisi lain, saudara tidak boleh lupa. Saya suka Ayub ngomong begitu marah kepada istrinya. Dan dia bilang begini, hai perempuan gila. Dia bilang gila loh istrinya. Hai perempuan gila, apa kau hanya menyukai hal-hal yang baik dari Tuhan? Apa maksudnya? Karena beberapa kesempatan Tuhan izinkan kau hadapi kerikil, persoalan dan tantangan. Dan Daud mau bilang begini, dalam kekelaman masih ada Tuhan. Mazmur 56 ya, bukan keliru. Air matamu aku tampung di kirbatnya. Bapak Ibu tahu kirbat itu apa? Itu kalau baca itu mestinya orang Manado yang baca mesti malah gidi-gidi dia. Wah, karena kirbat itu kantong minum dari kulit. Dan saudara tahu, itu sangat private dan pribadi, yang enggan untuk dibagi ke orang lain. Dalam tradisi Yahudi ya, ketika perjalanan panjang itu dikasih kirbat, itu engkau punya dan engkau tidak akan bagi ke orang lain karena itu sangat pribadi. Dan ketika Mazmur bilang gini, air mataku engkau tampung di kirbatnya, aku bilang ini sangat pribadi Tuhan khususkan. Maka kalaupun engkau berduka, engkau kesusahan, engkau kesulitan, ada kirbat yang dia siapkan. Dia pegang lukamu kok. Dia pegang air matamu. Dia tahu kesusahanmu. Maka saya bilang, aku bahagia banget untuk mengenal bahwa Allahku bukan cuma ada pada kesenangan, tapi Tuhanku ada juga di tengah kesusahanku. Untuk mengatakan kepada banyak orang, di dua warna kehidupan, Tuhanku tetap gembala. Amin. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, tadi pertama terus gak naik ketiga. Saya pernah mendengar ilustrasi tentang biola Paganini. Itu kisah nyata yang saya baca di 1500 cerita bermakna itu di mana. Pernah tahu kan Paganini seorang pemain biola yang sangat terkenal. Itu dia luar biasa. Yang membuat menjadi fenomenal adalah ketika dia naik panggung untuk mulai menggesek senarnya itu, ada fenomena yang terjadi yang membuat orang tidak kagum tapi malah dan tidak nyaman karena terjadi sesuatu yang mengerikan. Senarnya putus, bahkan sampai 3 senar. Jadi ketika mulai putus pertama orang udah, aduh kok bisa? Orang masih simpati, tapi dia berusaha untuk bermain. Aduh, orang itu profesional luar biasa. Dia tetap fokus, dia tetap main. Senar kedua putus, orang sudah gak simpati. Langsung mulai, dia gak prepare kan? Harusnya kan disiapkan toolsnya dan alat-alatnya mau dia tampil di panggung. Karcis sudah kita bayar malu. Udah. Pas yang ketiga makin gemuk dan suasana sudah makin nyaman. Tapi ini menarik, Paganini tetap mainkan senarnya. Dia terus gesek. Gemuruh berlangsung, dia terus gesek. Nah, saudara tahu, tiba-tiba seakan dikomando, perlahan mulai kecil suara ribut dan sunyi. Kenapa? Karena Paganini masih bermain. Sampai kemudian sunyi senyap, dia masih bermain dengan satu senar. Dan ketika dia selesai bermain, orang berdiri
hujatan berubah jadi pujian. Saya mau bilang, di perjalanan barangkali tinggal satu senang, mainkan saja. Di perjalananmu mungkin engkau kolaps, jalani saja. Di perjalanan mungkin engkau tersiap, turunin saja. Kenapa? Karena Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Dan kita mesti diyakini sampai ke titik itu. Karena banyak orang, mana penyertaan Tuhan, tapi hidupmu penuh dengan kesengsaraan. Impossible, mustahil. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau ada masih bilang begini, saya sudah pujian, penyembahan, aku dekat dengan Tuhan, baca Alkitab tiap-tiap hari, hidup penuh dengan pelayanan. Tapi mengapa justru berbagai kesesakan saya dapat dan berbagai hal-hal mustahil saya alami? Saya mau bilang, Tuhan tetap gembala. Dan kalau Tuhan tetap gembala, saya bilang begini, justru di saat-saat saudara merasa tidak masuk di akal, saudara harus mengerti tentang satu hal yang sangat penting. Saudara tahu tentang mujizat? Supranatural. Benar? Supra berarti di atas, natural berarti apa? Alami. Berarti natural berarti di atas alami. Apa yang kita alami? Tidak masuk di akal. Ketika saudara masuk pada persoalan yang masuk di akal dan tidak masuk di akal, hati-hati, itu wilayah mujizat. Banyak orang mengeluh tentang buntu Tuhan. Aku nggak mampu, nggak masuk di akal. It's not make sense. Saya nggak hati-hati. Di wilayah tidak masuk di akal, itu wilayah mujizat yang Tuhan sedang siap. Karena gembala itu pada posisi itu. Gembala itu pada posisi itu. Dan saya senang ketika beliau bersaksi. Benar, pengabulan doa tidak terjadi. Kata ibu sudah dapat nggak ayat dari ibu dan menderita ketika ibu mengalami duka kemarin. Jadi saya mau berbagi. Tolong buka Wahyu 13. Supaya saudara tahu tentang apa yang beliau saksikan. Wahyu 14 ayat 13 tentang kematian yang mendadak, tentang hal kenapa bukan orang lain, kenapa mesti dia, dan seterusnya. Tuhan tetap gembala dan proyeksinya selalu besar dan benar. Matius 14 ayat 13 saya baca ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara tahu, kematian itu bukan melulu perpisahan, tapi kematian adalah kebahagiaan. How come kematian adalah kebahagiaan? Karena waktu istirahat bagi orang-orang. Menurut saudara belum layak, menurut Tuhan no, dia cukup, dia harus istirahat. Siapa yang menentukan waktu lelahnya? Bukan kita. Aku tahu beban yang kau tanggung. Istirahat, itu rahasia. Saya full time masuk usia 21 tahun melayani Tuhan. Dan banyak orang yang saya kunjungi di lansia. Bapak Ibu tahu kalau saya kunjungan ke orang-orang lansia yang mereka minta, Bapak Ibu tolong doakan supaya Tuhan cepat panggil jumpa kita. Saudara kasihan. Coba. Saudara, sudah mampu. Kadang-kala kematian adalah anugerah. Ibu, saya percaya suatu saat Ibu akan mengatakan ya dan amin pada proses yang saya tidak mengerti saat ini. When God doesn't make sense, tapi saya percaya rancangannya bukan kecelakaan. Amin. Karena Tuhan adalah gembala. Amin. Oke, saya sudah mau tutup terakhir. Bapak Ibu, kalau Mazmur 23 cuma sampai di tentang gembala yang luar biasa baik, ada koma. Kalau saudara benar percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, maka tolong jadi domba yang baik dong. Supaya ini khotbah tidak lip service untuk menyenangkan saudara. Ini harus tegas disampaikan. Kalau engkau mengimani bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik, saatnya engkau berubah menjadi domba yang baik. Pasti harus jadi domba yang baik. Kenapa harus jadi domba yang baik? Wah, saya tadi lihat ya terus belum ada. Bapak pernah lihat gambar tentang Tuhan Yesus memikul anak domba di leher? Oh ada. Ada pikul, ada juga begini. Lalu lihat tongkatnya, itu tongkat khusus gembala yang begitu. Itu bukan gagang payung, itu memang betul. Begitu untuk tarik begini kalau dia senang. Bapak Ibu tahu, umumnya dalam gambar-gambar Kristen yang ditaruh di pundak atau di gendong itu pasti anak domba. Pasti, nggak ada domba dewasa.
umumnya anak domba. Kenapa? Orang bilang cokodidi. Cokodidi itu apa bahasa Indonesia? Cakadidi. Cakadidi itu orang Halmahera Ambon. Orang cokodidi. Orang Ambon cakadidi, orang bilang cokodidi. Kaki kiri, ke kanan, kaki pohon, itu gerakan tambahannya banyak. Dan sudah tahu, yang terhilang itu umumnya anak domba. Umumnya anak domba. Bapak Ibu tahu gembala kalau ketemu itu betul dikasih begini. Dan orang bilang, oh karena dia sukacita dia pikul. Bukan. Karena domba itu sudah nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Didekati sama si gembala, nah cokodidi dia ambil, dikasih patah kakinya salah satu dengan sengaja oleh gembala. Oh dia marah luar biasa, dia gigit-gigit terus gembalanya, tetap dirawat, dibalut, dirawat, digigit terus, digigit, tetap dikasih makan. Sudah tahu apa harusnya? Ketika dia sembuh, gembala selalu lihat domba itu pasti di kaki. Kemanapun pergi pasti di situ, dan dia tidak pernah pisah dengan gembala. Kadang-kala kalau kesusahan saudara dapat, Wahyu 3:19, orang yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Maka kalaupun kesusahan dan berliku, barangkali cara Tuhan mau bilang, aku mengasihi engkau. Aduh, kalau kekristenan cuma mulus-mulus, engkau tidak punya pertumbuhan iman. Siaplah pada beberapa goncangan, tapi jangan melepaskan tangan pada pribadi yang besar itu, supaya kau bisa mengatakan, di susahku masih ada Tuhan. Tuhan berkati saudara. Selamat menikmati hidup bersama dengan gembala. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba telah selesai dengan kebenaran firman-Mu. Memohon dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerjalah lebih jauh, biar kebenaran ini singgah di kami. Benih ini tumbuh menjadi pohon kebenaran yang berbuah kebenaran. Lalu tiap kami menjadi saksi bagi banyak orang tentang kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu demi Yesus Kristus selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita ada di dalam perlindungan gembala yang baik. Apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Berikan dengan sukacita. Sebelum kita memberikan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kalau kami diingatkan, kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama penggembala kami yang agung, yang selalu menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kalau tiba saatnya kami rindu memberikan yang terbaik, biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, rupiah yang dikeluarkan, Kau berkati dengan berlipat kali ganda untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang rindu memberi dengan sukacita bersama katakan amin. Mari kita berikan dengan sukacita. Kita naikkan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan.
Tuhan, setiap pribadi datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bersama-sama doa-doa yang sudah dilayar. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami kembali Tuhan untuk beribadah, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau menyatakan Engkau Bapa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk pokok doa yang sudah ada Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara Tuhan. Kami bersyukur kami tinggal di Indonesia Tuhan. Bukan kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk hasil pemilu yang sudah dinyatakan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati proses setiap 5 tahun ini Tuhan. Dan kami percaya semua dalam tuntunan-Mu Tuhan. Sudah terpilih presiden yang dipilih oleh rakyat, semua karena anugerah. Kami berdoa Tuhan biar presiden yang terpilih dan wakil presiden ini boleh diurapi, diberkati, dan kami mensupport dan boleh mensejahterakan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami percaya Tuhan di semua kondisi, mungkin perekonomian dunia yang tidak menentu atau apapun kondisi keadaan perang dimanapun, kami tetap percaya bangsa kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus biar kesejahteraan ini tetap terjaga Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan mengurapi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan. Kami berdoa Tuhan biar keamanan bangsa kami tetap terjaga Tuhan, di mana kami akan mengadakan pilkada DKI yang sebentar lagi akan dilaksanakan, bahkan juga pelantikan presiden di tanggal 20 Oktober. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang mengurapi, memberkati Tuhan, biar semuanya tetap terjaga dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk PD Birawa Family Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. PD ini sudah berlangsung 3 tahun lebih Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi, memberkati Tuhan. Sebagai tuan rumah Pak Birawa dan Ibu Erti, Engkau memberkati Tuhan, dan ibadah ini boleh berlangsung semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan orang-orang yang ada di dalam ini Tuhan. Kau urapi, memberkati Tuhan, biar ketika mereka ada dalam ini mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan untuk para keluarga yang ada di dalam sini, di dalam PD ini Tuhan, mereka tetap sejahtera Tuhan ketika mereka berada dalam PD ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Kombes Birawa Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Beliau yang sudah membuka hatinya, membuka rumahnya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Kau urapi, Kau berkati Tuhan. Untuk kesehatan, berikan kesehatan, umur panjang. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan berkat melimpah Tuhan dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, karir. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk usaha yang juga dikembangkan oleh Ibu Erti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk ketiga anak mereka Tuhan, Alvaro, Michael, dan Edgar Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengurapi anak-anak ini Tuhan, menjadi anak kesukaan bagi banyak orang, dan anak ini akan diurapi Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan anak dengar-dengar pada orang tua, punya masa depan gilang-gemilang. Semua karena dilatar belakangi oleh orang tua yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan keluarga ini semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk acara retreat Family Gathering PD Birawa Tuhan, yang akan berlangsung tanggal 22 sampai 24 Mei 2024 Tuhan di Lembang, Bandung. Bapak, kami percaya Tuhan ini bukan acara yang biasa-biasa Tuhan. Buat kami ini adalah acara untuk menyatukan kebersamaan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau punya rencana Tuhan. Ketika setiap kami yang datang, setiap kami yang ikut, Kau akan mengurapi dengan berkat khusus Tuhan. Kami berdoa untuk panitia yang telah bekerja keras Tuhan selama ini. Kau memberkati biar acara ini boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Tidak ada kekurangan, tidak ada masalah yang berarti Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya tanggal 22 pagi Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat-tempat yang ditentukan. Kami boleh berangkat Tuhan, dan semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau jagai bis
ataupun juga perjalanan kami, dan baik perjalanan pergi, jalan-jalan maupun pulang, semua dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Ketua Panitia Bapak Pendeta Faldo dan Wakil Ketua Ibu Francisca Tuhan, kami serahkan ke dalam untuk beri hikmat biar semua boleh berjalan dengan baik Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak kasih dari Pak Bayu Michelle yang saat ini juga mau ujian semester Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak ini Tuhan. Ini adalah anak kebanggaan, anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar beliau boleh menjalankan ujian ini dengan baik dan memuliakan nama-Mu dengan nilai yang baik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara dari Pak Bayu, yaitu Pak Wawan yang sedang sakit di rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau mengurapi, memberkati. Mungkin kami tidak mengenal orang ini, kami juga tidak bersama dengan beliau, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dengan ruang, jarak, dan waktu Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini terjadi kesembuhan di sana. Kami percaya Tuhan Kau orang mati buat semua penyakit kami Tuhan, termasuk untuk Pak Wawan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Kau turut campur tangan Tuhan, biar kami boleh merasakan kebaikan-Mu sepanjang hari ini, waktu ke depan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari hamba-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kuasa-Mu yang memberkati setiap kami Tuhan. Pujian penyembahan, bahkan ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, firman-Mu yang menguatkan setiap kami kembali diingatkan bahwa sungguh Engkau adalah gembala yang baik, gembala yang senantiasa menjaga kami, domba-domba pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Nyoman Jepun Tuhan. Saat ini kami mau menerima berkat-Mu. Sebelum kami terima berkat, kami mau mendoakan hamba-Mu Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan titipkan untuk disampaikan oleh hamba-Nya. Saat ini kita topang tangan, dimanapun Kau berada, arahkan tangan-Mu, doakan hamba-Nya Bapak Pendeta Nyoman Jepun di dalam bersama dengan keluarga, kedua anaknya, istrinya. Tuhan yang memberkati apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan berkati. Bahkan pengembalanya di GPI Karis, Tuhan berkati. Tuhan nyatakan mujizat, pewahyuan demi pewahyuan, visi yang baru. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan yang berlimpah-limpah mengalir. Biarlah hati gembala ada dalam kehidupannya untuk dia boleh membawa, bahkan menyampaikan kebenaran kuasa firman yang disampaikan, dan banyak orang diberkati dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan, jaga kesehatannya, jaga pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang sudah memakainya, dan pemakaian-Mu tetap adanya. Berkati Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus.
Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan, sebelum kita menerima berkat, dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Nyoman Jepun pada malam ini, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Engkau gembala yang baik, gembala yang baik yang menuntut kami ke rumput hijau, ke air yang tenang. Kami imani, aminkan setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Kami percaya berkat yang terbaik Tuhan berikan bagi kami malam ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, sukacita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat ritual ilahi menyertai Engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Apa saja yang dikerjakan Engkau, Tuhan buat berhasil. Tuhan melimpahkan kehidupanmu, Tuhan menjaga Engkau, menjaga istrimu, menjaga suamimu, menjaga anak-anakmu. Terima berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan duduk. Ibadah selesai, kita ambil waktu duduk di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari ambil waktu duduk mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, semua diberkati Tuhan. Amin. Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Kita menjadi domba yang baik karena kita punya gembala yang baik. Waktu selanjutnya, ya waktu selanjutnya Bapak Kombes.